Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah tersurat dalam Al-Quran dan hadis bahwa akan ada balasan yang dialami oleh setiap manusia setelah melalui kematian. Bagaimanakah gambaran menakutkannya neraka tersebut? Di hari itu, setelah meninggal akan dibangkitkan menuju ke sebuah alam, yakni alam yang penuh kebahagiaan surga, atau menuju ke alam yang penuh penderitaan atau neraka. Pilihan alam yang akan diterima bergantung pada amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Ketika hidup seseorang dipenuhi dengan kejahatan, maka balasannya adalah neraka. Sebaliknya, jika selalu menabur benih kebaikan, maka balasannya adalah kebahagiaan, yaitu surga. Sebagai manusia yang memiliki keyakinan adanya Sang Pencipta, tiada lain Maha Suci Allah, tentu kita berharap akan selalu mendapatkan kebahagiaan dan memohon untuk tidak memperoleh penderitaan ataupun siksa di alam neraka. Alam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh kesedihan, siksaan, dan penderitaan. Lalu seperti apakah gambaran neraka yang banyak dideskripsikan dalam Al-Quran dan hadis? Berikut ini adalah sekilas gambaran azab dan siksa neraka sesuai dengan perbuatannya. Yang pertama, gambaran neraka yang paling ringan. Azab neraka yang paling ringan diberikan kepada paman Nabi, yakni Abu Thalib. Hukumannya adalah dipakaikan sepasang sepatu api neraka yang membuat otaknya mendidih. Diriwayatkan saat meninggal, Abu Thalib tidak beriman kepada Allah. Tetapi semasa hidupnya Abu Thalib selalu membantu, membela, mendukung, dan melindungi keponakannya sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Oleh karena itu, setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Yang kedua, gambaran neraka untuk orang yang durhaka kepada orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan pada Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang paling besar setelah dosa syirik. Orang-orang yang durhaka kepada orang tua akan diancam dimasukkan ke dalam 2 pintu neraka dan tidak akan mencium aroma surga. Hal ini dijelaskan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membuat kedua orang tuanya murka, maka baginya akan dibukakan 2 pintu neraka. Yang ketiga, gambaran neraka bagi pelaku syirik. Syirik merupakan tindakan dan perilaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik ada 2 jenis, yakni syirik dalam rububiyah dan uluhiyah. Tindakan syirik dalam rububiyah merupakan perbuatan untuk menyekutukan selain Allah sebagai pengatur alam semesta. Sementara syirik dalam uluhiyah adalah beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Mereka yang melakukan perbuatan syirik akan dikekalkan di neraka, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Al-Maidah ayat 72. Yang keempat, gambaran azab neraka bagi orang yang memakan uang riba. Mendapatkan dan mengumpulkan harta harus berada di jalan Allah. Gemerlapnya pernak-pernik dan kemewahan dunia jangan sampai membuat kita terpedaya sehingga melakukan apa saja termasuk mendapatkan uang haram. Riba merupakan salah satu dosa besar yang bisa membawa kesengsaraan dan membinasakan pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, untuk orang yang melakukan praktik riba juga akan mendapatkan azab dan ditempatkan di tempat yang seburuk-buruknya di dalam neraka. Dalam hadis riwayat Muslim diungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaknat orang-orang yang melakukan tindakan riba. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa riba ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti orang berzina dengan ibu kandungnya. Yang kelima, gambaran azab neraka bagi seorang pembunuh. Di dalam ajaran Islam,
pembunuhan adalah hal yang tidak dianjurkan, apalagi jika dilakukan kepada seorang mukmin yang tak berdosa. Perkara perbuatan ini akan mendapat balasan dan dimintai pertanggungjawaban di akhir karena termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." Ada 4 macam penderitaan dan siksaan neraka bagi orang-orang yang melakukan perbuatan pembunuhan, yakni yang pertama, seorang pembunuh akan kekal menjadi penghuni neraka. Yang kedua, akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah akan melaknat dan mengutuk orang yang membunuh orang-orang muslim yang tidak berdosa. Yang keempat, Allah akan menyediakan tempat siksaan yang berat baginya. Gambaran siksa yang keenam, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Tidak mengindahkan atau meninggalkan kewajiban tersebut akan membawa kerugian. Satu di antaranya adalah azab neraka. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW, diperlihatkanlah sejumlah orang yang dulunya berbuat mungkar. Balasan orang diantaranya adalah mereka yang sering tidak melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Rasulullah diperlihatkan sekelompok kaum yang membentur-benturkan kepalanya ke batu. Benturan ke batu tersebut membuat kepalanya pecah, lalu utuh kembali seperti semula. Tindakan itu dilakukan berulang-ulang. Kepada malaikat Jibril, Rasulullah bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu." Neraka Sakor adalah timbal balasan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat fardu. Hal ini difirmankan Maha Suci Allah. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, "Apa yang menyebabkanmu masuk ke neraka Sakor?" Orang-orang yang bersalah itu menjawab, "Kami termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat." Demikianlah deskripsi dan gambaran neraka yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ataupun menurut pendapat para ulama. Semoga kita semua terhindar dari panasnya azabnya dan semua hal yang berkaitan dengan neraka. Amin ya rabbal alamin.